Setelah pengundian terakhir, Long Hao Chen akan segera menghadapi pertarungan pertamanya. Setelah berbisik ke Kair, dia melangkah ke arena. Lawannya di babak pertama adalah seorang pembunuh bernama Xing Xuan, seorang pria muda dengan nama yang indah, namun berpenampilan buruk. Saat melihat Long Hao Chen, Xing Xuan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia tidak takut dengan kekuatan Long Hao Chen. Tetapi dia tahu bahwa Cair, tokoh besar di kuil assassin, sangat memperhatikan pemuda di depannya. Dia bahkan masuk ke kuil Ksatria di malam hari dan melukai Yang Wenzhou, yang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Xing Xuan sangat ingin menang, tetapi dia tidak mampu menanggung konsekuensi membuat marah Cair. Dia menelan ketakutan, dan kekuatan spiritualnya secara bertahap dipancarkan. Dia akan menguji kekuatan Long Hao Chen terlebih dahulu untuk melihat apakah ada cara untuk membiarkan pemuda itu mengaku kalah. Dan dengan cara ini, dia akan menang tanpa merugikan Long Hao Chen. Dia yakin Sain Cair tidak akan membalasnya. Dengan pemikiran ini, Xing Xuan mulai bergerak dengan pola di bawah kakinya yang bergelombang. Sosoknya lambat laun menjadi ilusi dan menghilang dari pandangan publik. Dia bersembunyi di balik pilar batu. Pendekatan si pembunuh terkenal dengan pengkhianatannya. Cara terbaik untuk mengalahkan si pembunuh adalah dengan bergerak di awal permainan sementara lawan tidak sepenuhnya tersembunyi. Xing Xuan di belakang pilar batu mengumpulkan kekuatannya ke bawah kakinya. Dia siap untuk serangan Long Hao Chen. Namun yang mengejutkan Xing Xuan, Long Hao Chen berdiri diam. Xing Xuan menahan napas dengan penuh perhatian. Terus-menerus mengubah posisi di antara pilar batu yang berbeda sampai dia yakin bahwa Long Hao Chen tidak dapat mengetahui posisinya. Mata peringatan Xing Xuan telah tertuju pada Long Hao Chen. Para pemain yang bisa masuk final semuanya luar biasa dengan kekuatan luar biasa. Xing Xuan sangat waspada. Tubuh Long Hao Chen penuh dengan cahaya. Dan kekuatan sucinya mengalir ke pedangnya. Dia mendapatkan momentum. Ini adalah serangan yang Satria kumpulkan semua kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, napas yang Long Hao Chen kumpulkan semakin kuat. Kekuatan spiritual yang kuat membuat udara di sekitarnya menjadi tebal. Dan gelombang susulan menyebar mengintimidasi Xing Xuan. Pikiran gelisah tumbuh di hatinya. Bisakah Long Hao Chen menemukannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar membuat semua nafasnya tidak terlihat. Di tengah kebingungan Xing Xuan, dia menemukan Long Hao Chen menutup matanya. Awalnya Xing Xuan kaget, dan sentuhan amarah muncul di wajahnya. Betapa sombongnya. Apakah bocah ini ingin mengetahui posisinya melalui pendengaran dan penciuman? Bagi seorang asasin, menyaring panca indera musuh adalah skill dasar. Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah ketinggalan. Xing Xuan mengepalkan tinjunya dengan marah dan menatap Long Hao Chen. Keterampilan mengumpulkan kekuatan menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Selama Long Hao Chen tidak dapat menemukannya, dia yakin bisa mengalahkan Long Hao Chen yang kekuatan spiritualnya habis. Saat ini, arena sangat sepi, dan kedua sisi pesaing berdiri diam tanpa ada yang mengambil tindakan. Semua orang menatap Long Hao Chen dengan bingung. Mereka bisa mengerti si pembunuh bersembunyi di kegelapan. Tapi apa yang dilakukan Long Hao Chen? Dia mengumpulkan kekuatan untuk gerakan besar tanpa melihat lawan. Cair tidak peduli dengan kebisingan di auditorium. Senyum tipis tergantung di sudut bibirnya. Ini menunjukkan kepercayaan dirinya pada Long Hao Chen. 2 menit kemudian, Long Hao Chen menghadapi keraguan dan kebingungan publik. Dia tiba-tiba membuka matanya, yang setajam kilat. Sebentar, dia melompat dan menyapu ke arah pilar batu. Xing Xuan, bersembunyi di balik pilar batu, terkejut. Melihat Long Hao Chen datang ke pilar batu di sampingnya. Xing Xuan merasa lega dengan cibiran samar yang terpancar di bibirnya. Dia menemukan bahwa dia melebih-lebihkan Long Hao Chen dan lebih percaya diri untuk memenangkan permainan. Tapi sebelum senyum di wajah Xing Xuan memudar, dia tiba-tiba membeku saat dia menyadari bahwa jejak Long Hao Chen adalah garis putus-putus. Kembali ke arahnya dari pilar batu terdekat. Long Hao Chen terlalu cepat, tidak memberikan kesempatan bagi Xing Xuan untuk melarikan diri. Baru saja, Long Hao Chen dengan sengaja menemukan pilar batu yang salah untuk menipu Xing Xuan dan membuat yang terakhir tidak mungkin melarikan diri. Long Hao Chen tidak dapat menemukan si pembunuh melalui panca indera. Tetapi kekuatan spiritualnya jauh melebihi orang biasa. Baru saja dia memejamkan mata dan bisa merasakan fluktuasi spiritual halus Xing Xuan. Wajah Xing Xuan penuh keputusasaan saat dia merasakan bahaya yang mendekat dengan cepat. Kekuatan spiritualnya berjalan dengan gila-gilaan. Tetapi dia masih tidak percaya diri untuk memblokir kekuatan teror. Dengan suara keras, Long Hao Chen mengayunkan pedang panjang di tangannya. Diikuti oleh cahaya keemasan yang menyembur seperti binatang buas yang keluar dari kandang. Cahaya memotong pilar batu tempat Xing Xuan bersembunyi di belakang. Kemudian, itu menyapu melewati Xing Xuan dan menabrak arena. Meninggalkan bekas yang dalam di tanah yang keras dengan magma panas yang mengalir di celahnya. Xing Xuan yang ketakutan terbaring di tanah. Kakinya gemetar. Baru saja, cahaya pedang dibelokkan dan tidak mengenai dia. Xing Xuan menelan seteguk air liur dan melihat jejak yang ditinggalkan oleh cahaya pedang dengan tatapan ketakutan. Jika Long Hao Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dia pasti sudah mati. Kamu menang. Terima kasih atas belas kasihanmu, iparku, kata Xing Xuan dengan suara bergetar. Tetapi nadanya penuh hormat.
Pada saat ini, dengan jujur mengakui kekalahan di depan Long Hao Chen. Dan dia tidak punya apa-apa untuk menilai kekuatan dan kepribadiannya. Mendengar ini, Long Hao Chen sedikit terkejut. Saudara ipar. Apa artinya ini? Kenapa Xing Xuan memanggilnya seperti itu? Sebelum Long Hao Chen memikirkannya, penonton bersorak-sorai. Ini luar biasa. Serangan Long Hao Chen barusan telah melampaui sebagian besar ksatria level 5. Dalam game ini, Long Hao Chen mengalahkan seorang pembunuh yang hebat hanya dengan satu serangan. Li Xin bertepuk tangan penuh semangat karena Long Hao Chen memang membuatnya terlihat bagus. Senyum Kair masih sama seperti sebelumnya. Sepertinya dia mengharapkan semua ini lebih awal. Dengan kemenangan Long Hao Chen, pertandingan kedua juga dimulai. Yaitu Lin Xin melawan pendeta botak Simasian. Alhasil, pertarungan baru di antara mereka membatu semua penonton di tempat kejadian. Sebagai seorang penyihir, Lin Xin terus-menerus mengeluarkan sihir untuk membela diri tanpa menggunakan skill serangan apapun. Simasian, sebagai pendeta, bertindak seperti orang barbar. Mengambil senjata di tangannya, dia membanting Lin Xin. Serangannya sangat ganas, setara dengan mereka yang lebih khawatir di level yang sama. Namun perisai pertahanan Lin Xin terlalu kuat. Membuatnya tidak mungkin untuk dipatahkan, meski sudah berusaha keras. Yang membuat Simasian semakin marah adalah Lin Xin membuka kancing pakaiannya dan mengeluarkan banyak ramuan dengan tatapan vulgar sambil berteriak. Aku punya ramuan. Simasian kesal melihat cibiran di sudut mulutnya. Simasian habis-habisan untuk menyerangnya, tetapi masih gagal menembus pertahanan. Playboy di depan Simasian tidak hanya memiliki alat pertahanan yang tak ada habisnya, tetapi juga menggunakan ramuan berharga sebagai air ledeng. Jika pertempuran berlanjut, Simasian akan kelelahan dan kalah. Permainan selesai. Simasian Seng menang. Saat Simasian tak berdaya karena marah, wasit mengumumkan hasilnya. Lin Xin, yang baru saja bersemangat, tiba-tiba berhenti tertawa. Dia mempertanyakan wasit. Bertanya-tanya mengapa dia kalah padahal dia jelas berada di atas angin. Wasit meliriknya dan bertanya. Apakah Anda seorang pendeta atau dia seorang pendeta? Ada peraturan di Temple Alliance bahwa sebagai pembantu, seorang pendeta memenangkan kompetisi jika dia bisa bertahan di arena tantangan selama 10 menit. Simasian, yang berwajah pucat, berada di atas bulan sehingga dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada ironis seperti yang dilakukan Lin Xin sebelumnya. Saya mendapat ramuan. Aku punya ramuan. Kata-katanya penuh ejekan, membuat wajah Lin Xin menjadi pucat karena marah.